Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Zidan Fadila, NPM 24312185 dari kelas IF 24C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? SWOT adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi empat aspek utama dari suatu organisasi, proyek, atau individu. Ejaan dari S, strength atau kekuatan. W, weaknesses, kelemahan. O, opportunities, peluang. T, threats, ancaman. T, terakhir kadang ditambahkan sebagai trends atau trend. Ini opsional dan hanya digunakan dalam beberapa model SWOT yang diperluas. Setiap komponen, strength atau kekuatan, faktor internal yang menjadi keunggulan, contoh produk berkualitas, tim yang solid, lokasi strategis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Faktor internal yang menghambat kinerja, yaitu contohnya kurangnya modal, SDM kurang terlatih, promosi yang kurang. Opportunities, peluang, faktor internal yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan. Contohnya pasar yang berkembang, tren positif di industri, dukungan pemerintah. Yaitu ada threats atau ancaman, faktor eksternal yang bisa merugikan bisnis. Contohnya munculnya pesaing baru, perubahan regulasi, krisis ekonomi. Dan yang terakhir, trends atau trend opsional. Perkembangan atau arahan perubahan yang sedang terjadi dan bisa berdampak jangka panjang, contoh digitalisasi, tren konsumsi sehat, dan e-commerce meningkat. Contoh analisis SWOT usaha minuman es kopi, susu kekinian, yaitu aspek contohnya, strength, rasa enak dan konsisten, harga terjangkau, bahan baku lokal, berkualitas, weakness, belum punya banyak cabang, promosi kurang aktif di media sosial. Opportunities, yaitu contohnya tren kopi susu kekinian yang sedang naik, pasar anak muda suka nongkrong. Threads, banyak persaing baru muncul, harga bahan naik karena inflasi. Trends, pelanggan makin suka layanan pesan antar via aplikasi online atau GoFood dan lain-lain. Kapan SWOT digunakan? Saat merencanakan bisnis baru, saat mengevaluasi strategi yang sedang berjalan, dan untuk mengambil keputusan penting dalam organisasi, menyadari adanya hari pembalasan. Dan terakhir, yaitu memotivasi untuk terus memperbaiki diri dan berbuat baik kepada semua atau sesama. Kesimpulan dari SWOT ini yaitu analisis SWOT membantu kita memahami situasi secara menyeluruh dan melihat faktor internal atau kekuatan dan kelemahan. Dan faktor eksternal ini atau peluang dan ancaman dari hasil analisis ini kita bisa menyusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan kekuatan atau strengths, gunakan apa yang kita sesuai untuk meraih tujuan atau memperkuat posisi. Yang kedua, memperbaiki atau mengurangi kelemahan, cari solusinya itu untuk masalah internal agar tidak menjadi penghambat. Dan yang ketiga, menjadi peluang opportunities, yaitu tangkap kesempatan yang ada di luar untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir yaitu menghadap atau menghindari ancaman threats, siapkan rencana agar dampak negatif dari luar bisa dikurangi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.